Kak, pesan-pesan khusus untuk SAN RI apa? Oke. SAN RI luar biasa, sudah ada di 20 provinsi di Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada di semua provinsi. Amin. Iya. Ada juga punya relawan yang semangat, yang tetap bersatu, tetap kompak, sehingga bisa memperjuangkan cita-cita kita bersama, Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera bersama Presiden Anies Baswedan. Tanggapan saya sebagai alhamdulillah tim Anies yang hadir di dalam rapat ini menyaksikan langsung selama ini disaksikan beliau sekarang disaksikan langsung. Saya sangat gembira dan 20 komisi sudah jalan, tinggal 17 lagi. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan bergerak. Insya Allah dalam minggu ini saya mungkin ke Semarang untuk semuanya Semarang dan Jawa Timur dan Banjarmasin. Itu semua lancar. Bagaimana semua guru seminta kompak dan bersatu dan semangat untuk memperjuangkan adalah Pak Anies Baswedan jadi presiden. Kenapa saya ingin ada satu kempakan di Indonesia ini? Jangan ada tempat ini lagi ada yang kaya ada yang miskin. Sekarang ini masyarakat susah di daerah masyarakat seberapa daerah masyarakat kredit semuanya masalah makanan susah. Jangan lagi makan dan belanja sekolah susah sekali. Itu saya ingin dapat di daerah Sumatera, baik daerah Jawa. Kenapa? Baik kalau di Jawa Tengah, mereka itu yang tidak dengan HP tidak tahu masalah. Tapi kalau orang dengan HP tahu masalahnya mana siapa. Itu. Sementara itu, mari kita berkompak bersama untuk memenangkan Pak Anies. Ini ada yang sangat unik nih dari Pak Pendeta. Gimana tanggapannya nih dengan Pak Anies? Ya, kita sekarang berprinsip dan saya berharap SAN RI hanya dua hal, berdoa dan bekerja. Dan titik perjuangan tidak sampai di sini. Titik perjuangan kita masih panjang dan mari kita membuat orang-orang mengenal siapa itu sosok Anies dan kita berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini menjadi orang yang terbaik di Republik Indonesia tahun 2024 dan kita percaya berkat Tuhan Yang Maha Esa akan beliau menjadi presiden dan negara ini menjadi negara aman di dunia. Terima kasih. Ya. Dengan Pak Pembina nih, bagaimana dengan kehadiran Pak Pendeta ini? Oh ya, saya merasa bangga sekali gitu ya. Menunjukkan bahwa ini fakta bahwa SAN akan merangkul semua gitu ya, tidak membedakan agama, suku, ras dan sebagainya ya. Artinya memang kita dalam rangka bagaimana mempersatukan bangsa ini menyongsong perubahan 2024 yang intinya Anies kita dukung untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Saya kira itu. Ya, Mas. Pak Sekjen gimana nih tanggapannya dengan acara ini? Ya, kalau acara ini luar biasa ya, yang kita nantikan dan saya terima kasih banyak atas kehadiran dari rumah Pak Anies, Ibu Tata, sangat terima kasih dia atas bantuan dan motivasinya untuk teman-teman. Kita ingin relawan SAN RI 1 pendapat dengan Bapak Pendeta, kita harus banyak berdoa dan bekerja, artinya memenangkan Pak Anies. Jadi kita siap, relawan Pak Anies nantinya akan turun di TPS gitu untuk menyaksikan. Jam 5 subuh kita taruh tim kita dan tim Bapilu itu udah siap gitu. Artinya menghindari kecurangan nantinya. Gitu. Artinya SAN RI siap membantu mengawal, mengamankan dan mengantarkan Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin.
Iya, jadi saya dengar sebentar lagi mau deklarasi, tapi kenapa sudah banyak yang ikut DPW seluruh provinsi? Nah, itu dia. Jadi gini, sepak terjangnya SAN RI bukan kita dari mulut. Kita kerja, kita turun ke lapangan, gitu ya. Jadi kita action langsung ke lapangan. Jadi artinya kita kerja dulu, dilihat oleh masyarakat luas, oh ini loh SAN RI. Dan deklarasi, artinya kita mendeklarasikan relawan kita SAN RI 1 dan mendeklarasikan Pak Anies, dukungan Pak Anies penuhnya seperti itu. Ya, terima kasih. Indonesia maju, Indonesia maju, Indonesia maju. Presiden Anies Baswedan, Anies Baswedan, Presiden Anies Baswedan. Hebat, 20 DPW Sanri cepat terbentuk. Kontan langsung adakan rapat persiapan deklarasi. Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat Sahabat Anies Nusantara, SAN R1, mengadakan rapat pembahasan deklarasi DPP Sanri berjalan lancar dengan diawali doa bersama kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut menyanyikan lagu Mars Sanri 1. Dalam acara tersebut hadir perwakilan Rumah ABW Tata Kujiati yang merupakan sahabat kental Anies Baswedan sejak masa kuliah di UGM dan hadir Ketua Umum Dr. Andes Haji Yusardi Malai beserta jajarannya. Pembahasan deklarasi DPP Sanri 1 di ruang rapat lantai 2D, Arcici Jalan Leten Suprapto nomor 62 Jakarta Pusat tersebut berlangsung pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Rapat tersebut memutuskan deklarasi akan diadakan Senin tanggal 16 Januari tahun 2023 pukul 13 SD pukul 17 dilaksanakan di Ballroom Hotel The Arcici Al Hijrah Cempaka Putih yang dihadiri oleh semua pengurus DPP Sanri 1, DPW DKI Jakarta, DPW Jawa Barat, DPW Banten. Sesuai hasil rapat dan instruksi pengurus dan pembina Sanri 1, para undangan sekitar 100 peserta, para pejabat pimpinan partai koalisi Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PKS dan yang spesial adalah mengundang calon presiden pilihan rakyat Indonesia Polri 2024 Anies Baswedan. Tampak dalam rapat membahas raker atau rapat kerja dalam memperkuat DPW 37 provinsi, mengadakan safari politik 37 provinsi dan mempererat silaturahmi dengan partai koalisi. Tampak juga dalam rapat tersebut membahas pemberian donasi ke Cianjur bila tak ada aral melintang akan dijalani setelah acara deklarasi dan raker Sanri 1. Perwakilan Rumah ABW Tata Kujiati mengatakan kepada awak media, luar biasa Sanri 1 dan sangat salut atas kerja keras para pengurus dan anggota sahabat Anies Nusantara R11 for Presiden 2024. Karena belum deklarasi sudah bisa menelurkan lebih dari 20 DPW yang ada di 37 provinsi, tutur Tata Kujiati perwakilan dari Rumah ABW. Tata Kujiati menambahkan semoga setelah deklarasi seluruh ke-37 provinsi akan bergabung dengan sahabat Anies Nusantara RI 1, tuturnya. Ketum Sanri 1 Dr. Andes Haji Yusardi Malai mengatakan bahwa sangat gembira sudah 20 provinsi terbentuk DPW Sanri 1 tinggal 17 provinsi lagi, tuturnya. Ketum Dr. Andes Haji Yusardi Malai menambahkan setelah saya hadir ke daerah-daerah secara berkesimpulan kita harus tetap terus adanya pendekatan kepada rakyat yang susah. Dari segi ekonomi atau makan sehari-hari. Sekolah susah jaraknya. Kita dengarkan keluh kesahnya. Kita cari solusinya karena biasa rakyat di daerah pedesaan jarang menyentuh HP Android, makanya kurang informasi tentang aplikasi-aplikasi mengarah kepada kemajuan ekonomi serta kurangnya kabar tentang prestasi Anies Baswedan, tuturnya. Sementara itu pada waktu yang sama Ketua Kompartemen Kerohanian, Non-Muslim Pendeta Emmanuel mengatakan kepada awak media sekarang kita berprinsip. Dan saya berharap kepada Sanri 1 ada dua hal, yakni berdoa dan bekerja. Titik perjuangan kita tidak hanya ini. Perjuangan masih panjang. Mari kita buat orang-orang menyukai tentang kebaikan Anies Baswedan dan siap mengawal menjadi Presiden Polri 2024, terangnya. Pada waktu yang sama salah satu pembina DPP Sanri 1 Kiai Haji Dr. Andes Toyib Saputra mengatakan tentang kehadiran Pendeta Immanuel di tengah-tengah kita Sanri 1 sangat bangga sekali, ini adalah fakta dan bukan hoaks, tuturnya.
Kiai Haji Dertoyib menambahkan dengan kehadiran Pendeta Immanuel di Sanri 1 tandanya Sanri 1 adalah merangkul semua agama, semua ras, suku dan lain-lainnya. Artinya ini kita menyongsong perubahan dengan berbagai jenis atau versi yang semuanya adalah demi mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden RI di 2024 tuturnya. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Selanjutnya kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. membicarakan hal-hal yang perlu kita persiapkan, utamanya dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan deklarasi kita. Dan sekali lagi kepada pihak yang mewakili dari rumah Bapak Anies Rashid Baswedan, kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga langkahnya dari tempat masing-masing tempat ini memperoleh nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, saya katakan sekali lagi, saya ingin sampaikan bahwa saya di usia yang senja ini tentu ingin bergabung dengan alasan bahwa saya melihat sekarang ini sudah jelas di hadapan mata kita antara hak dan batil. Hidup dan napas saya, jika Allah masih memberi ruang dan waktu saya untuk berada di dalam ruang yang hak, tentu saya ingin berjuang dalam ruang yang hak. Dan jika saya melihat memang jelas-jelas ada kebatilan, paling tidak saya ingin menjauhkan kebatilan itu. Semoga anak cucu kita ke depan, generasi kita, generasi bangsa kita ke depan menjadi generasi bangsa yang dapat kita harapkan sesuai agama kita, tentu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Pembina dan saya hormati Bu Tata yang hadir dalam rapat ini. Sangat senang hati kami menerima Bu Tata mewakili dari rumah Pak Anies. Saya sangat gembira, sangat senang. Kenapa kami mengundang Ibu? Mungkin ada hal-hal yang kami bicarakan dalam ini. Saya sampaikan kepada Ibu, Bapak, karena SAN ini berdiri adalah bukan SAN pertamanya. Pertama SAN, saya melemparkan di notaris adalah saran. Saran itu diganti oleh Mikumham, 2 kali ganti. 2 kali ganti nama adalah 500.000. Ganti nama. Maka timbullah saran. Saran ini kenapa? Di bawah nama Anies di Mikumham ditolak. Berarti ini adalah unsur politik, intervensi politik. Kenapa saya bicara kayak gini? Adalah nama Anies tidak boleh dibawa. Kalau nama Ganjar boleh dibawa, itu intinya. Saya buka-buka aja. Kenapa, Bapak? Saya udah bentuk 20 provinsi. Di dalam 20 provinsi, wilayah itu bermacam-macam beragamnya. Ada dari Demokrat, dari Sumatera Barat adalah sekretaris Demokrat, ketuanya. Kalau di Jambi, wakil ketua P3. Ketua DPW. Di Lampung, wakil ketua PAR, mantan KPU. Komisioner KPU. Nah, gitu juga ada juga di Jambi itu masuk orang Projo, sekretaris Projo bergabung sama kita sekarang. Alhamdulillah itu. Kenapa saya turun ke lapangan itu? Kenapa saya 20 provinsi turun? Saya turun. Ya kemarin itu kena sakit, pulang dari Aceh. Kecapean Aceh. Makanya saya bicara di sini, tolong kawan-kawan semangat. Kita mencari adalah satu perubahan. Perubahan kenapa? Menjadikan Anies jadi presiden. Tidak ada yang lain. Kalau kita berkening lain lagi, ada. Tetapi saya tidak berpatokan Anies jadi presiden. Itu harga mati buat saya. Saya tidak bisa ditawar. Harga mati. Kebetulan saya masih wakil ketua DPP P3 pusat. Beliau ini wakil ketua Golkar Lampung. Wakil ketua Golkar Provinsi Lampung. Beliau itu satu. Itu Pak Haji Rusdia, wakil ketua Golkar Provinsi Lampung. Bergabung sama kita semua, baik P3, baik Golkar bergabung. Ibu nggak usah ragu, tolong sampaikan sama Pak Anies, tidak usah ragu bahwa kita ini bentuk semua yang ada di dalam ini ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, semuanya ada di dalamnya. Tetapi adalah untuk menjadikan Pak Anies jadi presiden. Jangan ragu, itu harga mati buat kita. Makanya saya bicara sama baik beliau ini adalah orang Demokrat. Pak Kiai ini alhamdulillah jalan
Saya mungkin dalam minggu ini bentul lagi Jawa Tengah. Jawa Tengah udah nunggu. Jawa Tengah saya masuk kandang dia sendiri. Kenapa? Saya masuk kandang beliau. Bahwa Jawa Tengah itu mereka itu kalau daerah pelosok tidak megang HP, nggak tahu. Tapi kalau dia megang HP dia tahu si anak Pak Anies. Itu daerah pelosok. Nah, hasil rapat kerja itu yang akan dituangkan nanti di DPW seluruh Indonesia. Mereka ini, teman-teman kita yang ada di DPW, mengacu kepada program kerja yang ada di pusat. Tidak boleh keluar dari itu. Jadi ada ciri khasnya SAN di di DPW nanti. Jangan sampai DPW-nya kemana, pusatnya di mana. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Tata Ujiati. Saya dari tim Pak Anies. Tim Pak Anies dalam arti formal, dulu saya di tim Balai Kota di TGUPP. Sekarang usai dari Balai Kota, kemudian membantu di tim Pak Anies untuk mempersiapkan Pilpres ya Pak ya, sama-sama kita 2024. Perkenalan saya dengan Pak Anies panjang. Saya adik kelas di Gajah Mada. Kemudian setelah Pak Anies pulang dari Amerika, bekerja beliau di Indonesian Institute. Kebetulan saya sudah duluan kerja di situ Pak. Jadi saya jadi bawahannya Pak Anies. Pak Anies jadi direktur, saya jadi manajernya waktu itu. Jadi kami udah lama banget kerja dengan Pak Anies. Pertama-tama salam hormat kepada bapak-bapak pembina, Pak Haji Thoyib dan para pembina yang lain. Pak Ketum, salam kenal. Pak Yushardi Malai, Pak Wakil Ketua, Pak Erwandi, salam kenal Pak. Dan Mas Raffi tentu saja yang sudah biasa kontak dengan saya. Luar biasa Pak, terima kasih banyak atas inisiasi sahabat Anies Nusantara RI 1. Ini luar biasa, terima kasih Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa sudah ada di 20 provinsi. Nah ini merupakan modal yang besar. Biasanya simpul, deklarasi dulu, baru bekerja. Ini bekerja dulu, baru deklarasi. Luar biasa ini. Tepuk tangan ini. Mudah-mudahan nanti tercapai 37 provinsi. Dan saya kira kita punya tujuan sama-sama ya Pak. Bukan hanya Anies Baswedan Presiden 2024, tapi juga cita-cita kita bahwa keadilan Indonesia, kesejahteraan rakyat Indonesia tercapai. Insya Allah, amin. Karena memang kalau kita melihat ya Pak, barangkali mungkin Bapak kalau nanti dari provinsi ke provinsi bisa Pak ngobrol dengan mereka. Masalah mereka apa sih sehari-hari? Ya kan Pak? Mereka ingin perubahan tidak? Ya kan Pak? Bapak nanti cerita juga, Pak Anies di Jakarta bagaimana kinerjanya? Ya kan? Yang Bapak tahu tentang pribadi Pak Anies, bagaimana Jakarta ini bisa lebih sejahtera, lebih adil. Mau tidak mereka juga ingin Indonesia menjadi lebih adil dan lebih sejahtera. Bapak-bapak nanti ya kalau misalnya pasti Bapak dengan sekarang ini bergabung di sahabat Anies Nusantara sudah tahu bagaimana kelebihan Pak Anies memimpin di Jakarta, membuat sukses. Bapak-bapak pasti sudah tahu bagaimana Pak Anies ini memperlakukan semua agama sama, memberikan dukungan boti ya Pak ya untuk masjid, gereja, pura semua sama. Bagaimana para pekerja diberikan UMR yang tinggi, berani loh Pak Anies Pak. Walaupun
disalahkan salah Kementerian Tenaga Kerja ya kan Pak? Di demo sama buruh, diajak duduk bareng. Mari, saya bantu kamu. Dan akhirnya Pak Anies digugat sama pengusaha kan Pak? Di pengadilan. Pak Anies berani digugat di pengadilan. Oke, saya lawan. Proses terus. Tapi gubernur ganti Pak. Akhirnya gubernur baru menerima Pak. Nggak mau bela buruh. Sayang sekali, sayang sekali. Nah, kita ingin agar Indonesia akan lebih baik dengan bapak-bapak, ibu-ibu pergi dari satu wilayah ke wilayah lain, bilang ke relawan untuk menjadi pembicara, pemberi kabar bahagia bahwa kita ingin perubahan dengan Pak Anies sebagai presiden. Insya Allah bisa. Amin. Nah, ini tujuan kita. Maka saya senang sekali bahwa Bapak Ibu akan merencanakan deklarasi. Deklarasi itu ibaratnya adalah pernyataan sikap, ya Pak. Saya bersepakat, berkomitmen untuk berjuang bersama dengan sahabat Anies Nusantara memenangkan Anies Baswedan Presiden di 2024. Jadi yang namanya deklarasi itu penting. Setiap orang, relawan yang diundang menyatakan sikap Pak, janji. Jadi itu penting. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bahwa di dalam perjuangan memenangkan Pak Anies ini sudah juga ada simbol-simbol relawan lain. Dalam catatan di forum komunikasi antar simbol relawan yang ini dikelola Pak Dendi ini, ada 197 Pak simbol relawan. Tapi ini masih belum banyak Pak, karena menurut catatan Pak Jokowi ini didukung lebih dari 300 simbol relawan. Dan kita Pak untuk jaga TPS saja Pak, itu TPS, jumlah TPS-nya ada 809.000. Sehingga Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau punya target, mungkin menempatkan satu orang di tiap TPS. Targetnya adalah 809.000 relawan. Nah ini mungkin yang Bapak Ibu juga perlu. Dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan, provinsi, targetnya saya mau begitu, SAN RI. Gitu. Nah, nanti setelah deklarasi Bapak Ibu bisa bergabung dengan simbol-simbol relawan lain dalam forum komunikasi, sehingga ada saling silaturahmi, saling bekerja sama gitu. Nanti gampang, tinggal daftar ke saya atau nanti Pak Dendi akan memasukkan. Nah, yang paling penting juga Bapak Ibu ada yang namanya kode etik relawan. Ini sudah dibuat bareng-bareng oleh para simbol relawan ini. Mereka membuat namanya Munas, Musyawarah Nasional. Sudah 2 kali Munas. Yang terakhir bulan Januari 2023. Nah, hasil dari kode etik itu Pak, salah satunya adalah relawan ini adalah relawan yang tanpa bayaran. Jelas ya Pak? Bahwa nanti ketika kita merekrut relawan, jika ada yang minta bayaran Pak, wah nggak usah direkrut dulu deh Pak. Iya nggak Pak? Ya kan? Ada loh itu, mungkin Bapak kan udah dari partai politik udah biasa ya Pak ya. Nanti aja lah yang itu. Sekarang yang kita rekrut relawan yang 0 rupiah Pak, yang komitmen, idealis, sehingga Bapak Ibu ini membuat mesin dari SAN Nusantara ini bisa jalan karena mereka rela Pak. Mungkin nggak dibayar malah ngasih Pak. Ada yang ngasih Bapak tadi luar biasa Pak, terima kasih banyak, masjid atas nama Pak Anies. Ada yang mungkin ini nyumbang ini barangkali ya Mas Raffi ya. Oke saya bayarin ini tempat meetingnya. Beliau juga luar biasa. Terima kasih Pak. Perjuangan Bapak demi Pak Anies. Ada misalnya yang nyumbang apa? Mungkin Bapak yang nggak nyumbang sekretariat, nyumbang diri sendiri untuk bisa hadir ke sini, ya kan? Ada
pasti ngeluarin dana untuk kesini aja. Pasti Bapak Ibu nanti kemana-mana keluarin dana juga. Itu yang harus kita tumbuhkan. Relawan itu sangat berharga karena komitmen, karena nilai, karena idealisme. Kalau yang dia minta duit buru-buru di awal, gak usah diajak dulu, gak usah. Dia bukan relawan. Dia itu adalah businessman. Ya kan Pak? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sama-sama di simbol relawan ini ingin memenangkan Pak Anies. Sehingga tidak perlu perebutan relawan. Ya. Jadi kalau dia sudah ada di relawan A, nggak usah direkrut. Masih banyak yang belum bergabung di simbol relawan. Jadi kita ambilnya simbol-simbol, ambilnya orang-orang yang belum bergabung di simbol relawan. Kerja sebaiknya terukur, ya kan? Kita punya target. Misalnya, kita targetnya ada di 37 provinsi harus ada indikatornya. Kemudian saya ingin merekrut sekian ribu relawan, dicatat Pak. Namanya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya mana. Supaya Alhamdulillah sudah KTP NPWP. ya, alhamdulillah. Nah itu Pak, supaya nanti enggak bersimpangan dengan simbol-simbol lain, ya. Nanti ada aplikasi yang bisa dipakai sama-sama. Di Forkom ada aplikasi untuk semua simbol, sehingga Bapak bisa naruh di situ. Aplikasi ini ada beberapa yang membuat, ya kan? Ikut boleh, mau bikin sendiri boleh. Ikut 2 boleh, ikut 3 boleh. Intinya adalah begini. Pada saatnya nanti Pak Anies akan tahu kita itu, simbol kita itu sudah berapa relawan dari aplikasi itu. Ya kan? Sehingga kita bilang Pak Anies, kita sudah ada di 37 provinsi, relawan kita udah sekian. Pak Anies tahu dari aplikasi itu kuliah. Nah, kalau misalnya kita pakai aplikasi yang berbeda, bareng-bareng dan berbeda, ya nggak apa-apa. Pada ujungnya nanti ketika mau pencoblosan, itu Pak Anies akan menyatukan itu. Akan membuat peta di mana yang lubang bisa nggak disupport sama yang ini. Sehingga nanti Pak, pada hari hanya kita berusaha mengurangi kecurangan. Karena setiap TPS dijaga. Dan setiap relawan punya cara melalui aplikasi untuk mengirimkan C1. Sehingga di pengadilan nanti kita punya bukti. Itu Pak. Nah, saya kira itu saja yang dari saya. Semoga rapat kali ini kita bisa menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, saya sangat apresiasi SAN, dan ini sangat unik karena Bapak tadi bilang bahwa banyak dari relawan-relawan SAN ini terdiri dari partai politik. Itu luar biasa. Memang Pak Anies juga pesan Pak, rangkul semua. Walaupun partai-partai politik yang sekarang ini belum ya Mas Rami ya. Dari PAN, Bapak dari P3, ada dari mungkin PJI barangkali tidak apa-apa, ya kan Pak? Udah Pak. Pokoknya semua ayo mendukung Pak Anies. Partainya apa terserah, nggak apa-apa. Dari sekretaris Projo. Ya. Nah itu luar biasa. Ini unik. Tepuk tangan untuk SAN RI. Lanjutkan Pak untuk merangkul semua partai-partai apapun partainya, merah, putih, hijau, hitam. Ayo semua masuk SAN RI. Sama-sama mendukung Anies. Ketua MUI, sekretaris Oke, ya. Ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan apalagi Bapak ini sebagai wakil ketua DPP P3 Pak. Kalau bisa lobby Pak supaya P3 mendukung ABW Pak. Ya kan? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, yang terutama Bapak Pembina, Bapak Pengurus, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum,
Jenderal dan Bapak Ketua Harian, Ibu Tata yang saya hormati dan sayangi. Kebetulan saya juga sahabat dari Bapak Sekar Supri, TGUPP. Betul, jadi hanya dua pendeta yang betul-betul loyalis kepada Pak Anies. Nah Bu, saya punya gereja di Tanjung Priok sama di Jakarta Pusat. Gereja Pelayanan Kristen. Masa kita ada 1000. Nah jadi saya terus terang terbuka di sini. Saya dulu adalah tim sukses Pak Ahok Jarot. Bahkan saya merupakan ring 1 beliau. Saya sebagai ketua logistik waktu pertama kantor di Pegangsaan di tempat Bapak Ketua P3 Pak Jan Farid. Nah, saya sangat dekat dulu dengan Pak Ahok. Saya temani beliau dan saya sering berkomunikasi. Dan akhir-akhir ini saya dibully karena pendukung Pak Ahok berseberangan. Ya kan? Saya juga bantu Pak Jarot waktu menjadi gubernur. Saking dekatnya saya dipanggil lagi ke Medan untuk menjadi tim sukses. Dan kenapa saya memilih Pak Anies? Hanya satu kata, Bu, santun. Saya yang bilang yang lain tidak santun, tapi saya ketemukan orang ini santun. Kenapa? Karena orang itu bekerja diberikan Tuhan yang Maha Esa ada mulut. Mulut inilah yang kita pakai untuk bagaimana memotivasi orang, membangun orang, dan menguatkan orang. Kalau Tuhan hanya memberikan tangan dan kaki untuk bekerja, maka manusia itu tidak sempurna. Ada orang berkata, orang kan dilihat dari kerjanya. Bagi saya tidak. Orang dilihat dari 2 hal. Cara dia berbicara dan cara dia bertindak. Kalau dia hanya dilihat dari cara dia bekerja, berkarya, maka dia tidak akan menjadi manusia. Maka saya melihat Pak Anies ini adalah seorang tokoh yang mulutnya baik, kerjanya juga baik. Betul ya? Nah, karena itu tidak kebetulan kita ada di sini. Saya ditempatkan di bidang kerohanian untuk membagikan, memberikan penguatan, dan saya juga motivator. Apa yang saya bisa bantu. Dan Bapak Ibu tahu saya juga ini sebagai seorang staf notaris. Saya bekerja bukan hanya seorang pendeta. Dan saya tahu, mohon maaf sekali, banyak pengusaha-pengusaha yang secara diam-diam mendukung Pak Anies. Termasuk dari beberapa orang-orang Taipan yang ada di negeri ini. Salah satu saya juga sebagai konsultan operasi di sebuah perusahaan Salim Group. Makanya tadi yang Bapak bilang betul sekali, kalau kita masukkan nama Pak Anies di kemunuhan itu ditolak. Dan saya juga banyak membantu yayasan-yayasan untuk mendapatkan dana CSR. Makanya tadi Ibu saya bilang masukkan di LKS. Dan saya terus terang saya mau katakan kepada Bapak-Bapak yang terkasih, yang terhormat, yang tersayangi, dan Ibu-Ibu yang seperti Ibu Tata tadi bilang, itu semua sudah ada. Ada ada metode, ada material, dan ada mekanikal. Nah, bagaimana organisasi ini maju? Organisasi maju ini harus ada orang, harus ada metode, cara, harus ada material, alat yang digunakan, dan harus ada mekanikal, bahan-bahannya. Nah, pertanyaannya ada satu yang kurang, yang harus betul-betul kita persiapkan. Apa itu? Money. Betul ya? Nah, sebuah organisasi maju itu ada 4D. Yang pertama doa, kedua data, daya, dan dana. Saya banyak ikut organisasi, bahkan saya ada yayasan, ada perkumpulan. Tapi kadang-kadang organisasi itu berhenti di tengah jalan karena tidak ada uang. Saya tadi melihat bahwa tadi luar biasa untuk Cianjur ada 6 juta yang kita harus serahkan, ya. Dan saya juga ikut berpartisipasi karena saya kalau ikut dalam organisasi saya tidak mau dengan tangan kosong. Ada tenaga dan ada waktu dan ada uang. Maka nanti saya akan menyumbangkan 4 box disinfektan yang saya dapat dari perusahaan, yang saya dapat dari dana CSR, dari Wings Group. Nah, oleh karena itu saya berpikir begini, saya ditempatkan Tuhan yang Maha Esa di RI ini. Saya tidak cukup hanya duduk-duduk saja. Kalau duduk-duduk saja berarti kita menjadi tim hore-hore. Betul ya? Nah, kalau tim hore-hore tidak berlaku begitu. Nah, pokoknya visi kita hanya satu, mendudukkan, menjadikan Bapak Anies Presiden Republik Indonesia.
Betul ya? Nah, bagaimana caranya? Kita harus punya SDM. SDM yang seperti apa? Yang pemberani. Kalau tidak pemberani, kita tidak akan bisa. Bapak kemarin saya bincang-bincang malam dengan Bapak Pembina. Saya pastikan ada orang berani yang berani melawan hoax. Bahkan saya rindu berhadapan dengan Ade Armando. Dengan cara apa? Perang by data. Lo kalau nggak bisa pakai data nggak usah bicara. Cari di Google, kita perang. Pak Anies toleransi, saya bilang tidak benar. Dia mengirimkan WA sama saya, selamat Natal, bilang intoleransi. Dia bangun gereja, memberikan dana bantuan operasional tempat ibadah kurang lebih 100 M. Di zaman gubernur sebelumnya tidak ada. Dibilang intoleransi. Dia meresmikan vihara di Pasar Baru, tempat umat beragama. Ada satu-satu gereja 34 tahun tidak pernah mendapatkan IMB di Jakarta Timur, Kecamatan Makassar, GPIB Pitra. 34 tahun loh. Ternyata gereja itu bisa berdiri. Di mana intoleransinya? Radikalnya. Bahkan sama saya dia sangat hormat, walaupun saya lebih muda, Pak Pendeta, dengan omongan dulu. Orang-orang yang mengatakan Pak Anies itu toleransi, silakan berhadapan saya, kita perang kata. Berarti saya bilang bahwa dia belum kenal Pak Anies. Mari kenal dulu Pak Anies, cara berbicara, cara bersikapnya. Lihat dia di media sosial. Bukan langsung dibilang kadrun kecil, aduh. Itu adalah opini-opini yang menyesatkan, yang sudah mendarah daging di pikiran kita. Itu harus kita kikis. Tugas kita sangat berat, Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Satu pesan saya terakhir. Terus saya kumpulkan anak muda. Selalu yang ada statement kadrun kecebong, saya ajarin, saya ajak sambil makan. Karena orang Jepang mengatakan, untuk merubah paradigma orang, merubah pemikiran orang yang sudah berkarakter, ajak dia makan. Karena itu saya sering ajak makan di warung, walaupun ada gorengan, ada teh manis, ada apapun makanan kecil-kecil saya ajak. Itu jangan didengar. Kecebong kadrun itu gak baik, adik-adik. Kita harus menjadi bangsa yang beradab. Oh gitu ya Kak Imannya? Iya. Ayo adik-adik, kita harus lihat siapa presiden yang terbaik. Dan saya yakinkan dari beberapa ratus orang, 10%, 20% sudah beralih ke saya. Tugas kita itu Bapak Ibu, tidak usah kita bercuar-cuar melihat ini. Buat mereka pemikiran yang berkarakter, berubah stigma paradigmanya. Oh benar, Pak Anies tidak seperti ini. Itu aja pesan saya. Semoga SAN RI 1 menjadi pendobrak, penerobos orang-orang yang pemikirannya sudah berkarakter, melihat Pak Anies adalah figur yang terbaik buat RI 1 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju, Indonesia maju, Indonesia maju. Presiden Anies Baswedan, Anies Baswedan, Presiden Anies Baswedan. Indonesia maju, Indonesia maju. Presiden Anies Baswedan, Presiden Anies Baswedan, Presiden Anies Baswedan. Indonesia maju. Sekjen DPP Sanri 1 Raffi Abdullah Bawaziar SE, MM dalam kesempatan yang sama tanggapan hasil acara rapat ini sungguh luar biasa. Ini adalah saat-saat saya nantikan dan saya sangat berterima kasih kepada Tata Ujiati dari Rumah ABW yang telah mensupport dan memberikan arahan-arahan serta memotivasi dari relawan Sanri 1 tuturnya. Raffi menambahkan bahwa memang betul sepak terjang relawan Sanri 1 adalah kita berjuang dulu ke daerah-daerah. Sosialisasi membentuk DPW dan kita sudah 20 DPW terbentuk di seluruh provinsi di Indonesia tuturnya. Acara yang diselenggarakan Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 ini ditutup dengan berdoa bersama dan berfoto bersama, ramah tamah dan makan-makan bersama. Demikian laporan reporter Sofi Supriyatin dari Jakarta.